Indonesia nikah dengan seorang syarifah, udah nikah, udah punya anak, malah ketahuan suruh cerai. Dari Fatimah Zahra sekarang sudah dinikmati orang lain. Syarifahnya itu mau kawin sama dia walaupun bukan sayyid, selama wali terdekatnya mau, nikahnya Katanya tidak sekufu, katanya kastanya berbeda. Ayahnya setuju, ibunya setuju, perempuannya setuju, ketahuan oleh. Bagi para kaum mukibin dimanapun Anda berada, kali ini aku turut berduka cita atas meninggalnya akal dan pikiran Anda, sehingga Anda mempercayai sesuatu yang Anda sendiri belum tahu, bahkan yang Anda sendiri belum pernah mencoba. Bos mereka Taufik Assegaf, lalu Taufik Assegaf suruh ini orang yang sudah menikah bercerai, katanya tidak sah, katanya berzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Apakah menikahi syarifah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah, amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Apakah menikahi syarifah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dimaksud hubungan sabab adalah hubungan pernikahan. Maka semua orang yang menikahi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti memiliki hubungan sabab dengan beliau. Itulah sabab menurut pemahaman Sayyidina Umar dan para sahabat lainnya, sehingga mereka pun mengusulkan agar Sayyidina Umar menikahi Sayyidah Ummu Kulsum. Ketika Sayyidina Umar sang khalifah melamar Sayyidah Ummu Kulsum pada Sayyidina Ali langsung menolak. Apa alasannya? Apakah karena Sayyidina Umar bukan Bani Hashim dan tidak sekufu nasabnya dengan Sayyidah Ummu Kulsum? Tidak, sama sekali tidak. Alasan beliau hanya dua saja. Pertama, karena Sayyidah Ummu Kulsum masih terlalu muda untuk menikah. Kedua, karena Sayyidina Ali sudah berniat untuk menikahkan Sayyidah Ummu Kulsum dengan anak saudaranya, yakni putra Sayyidina Aqil bin Abi Thalib. Namun Sayyidina Umar memohon-mohon agar Sayyidina Ali menerima lamaran itu. Beliau menjelaskan alasan kenapa beliau sangat berharap dapat menikahi Sayyidah Ummu Kulsum, yaitu untuk mendapatkan hubungan sabab sebagaimana hadits Nabi tadi. Sayyidina Umar kemudian meyakinkan Sayyidina Ali dengan berkata, terjemah, nikahkan aku dengannya, wahai Abul Hasan, sesungguhnya aku akan menjaga kemuliaannya di mana tidak ada orang lain yang dapat menjaganya melebihi aku, bersamaku dia akan sangat dimuliakan. Melihat ketulusan Sayyidina Umar itu, akhirnya Sayyidina Ali menikahkan beliau dengan Sayyidah Ummu Kulsum. Saya jadi teringat beberapa minggu lalu ada tayangan di YouTube. Seorang kiai pengasuh pesantren di Rembang Pasuruan mengeluhkan apa yang terjadi pada beliau. Beliau menikahi syarifah kemudian dimusuhi oleh habaib, padahal ceritanya begini. Syarifah itu sejak kecil ditelantarkan oleh ayahnya. Akhirnya, syarifah itu diasuh oleh kiai sepuh desa Rembang, namanya Kiai Yazid, dan beliau sudah wafat. Saya kenal baik dengan beliau dan beliau pernah ke rumah saya. Kiai Yazid mengasuh dan mendidik syarifah itu dengan baik layaknya putri sendiri, hingga syarifah itu tumbuh dewasa dan menjadi ustazah. Kiai Yazid yang sudah menganggap syarifah itu sebagai putri sendiri kemudian menjadikannya menantu, dinikahkan dengan salah satu putra beliau yang kini telah menjadi kiai. Syarifah itu pun bertambah gelarnya dengan menjadi Bu Nyai, hidup terhormat sebagai istri pengasuh pesantren dan mengajar bahkan berdakwah. Saudara-saudara sekalian, silakan beri penilaian,
apakah Kiai Rembang itu merendahkan sang Syarifah? Bukankah justru mengangkat derajat Syarifah itu yang sewaktu kecil terlantar? Itulah yang beliau maksud dengan perkataan beliau di YouTube, bahwa beliau telah memperlakukan Syarifah istri beliau itu layaknya permata yang beliau ambil dari lumpur kemudian beliau letakkan di dalam lemari kaca. Demi Allah, katakan di hati yang paling dalam, apakah itu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pemahaman ketiga, pernikahan Syarifah dengan Non Said itu memutus nasab keturunan si Syarifah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah tindakan kejahatan terhadap anak-anak Syarifah. Kata seorang Habib, Syarifah yang menikah dengan Non Said berarti jahat pada anak-anaknya. Dia lebih mempedulikan nafsunya sendiri sehingga mengorbankan nasab anak-anaknya. Nah, pemahaman ini sangat erat hubungannya dengan pemahaman mereka bahwa anak Syarifah dengan Non Said itu tidak termasuk Ahlu Bait, bahkan tidak termasuk zuriat Rasulullah SAW. Mari kita bahas lebih rinci. Bersambung, dutailem.or.id/AB_siku tutup. Doktrin sesat kafaah nikah Ba'alawi di Indonesia. Dutailem.or.id, banyak habaib yang mengklaim bahwa kafaah nasab atau Syarifah tidak boleh menikah dengan Non Said adalah kesepakatan semua keluarga Balawi. Hal ini bertentangan dengan fakta. Di Hadramaut sendiri, ketatnya masalah kafaah hanya terjadi di kota Tarim saja. Maka atas keanehan itu kemudian muncul pertanyaan, ada apa di balik semua ini? Saya pun kemudian merasa menemukan jawabannya setelah membaca sejarah mereka dalam kitab Al-Istizadah. Ceritanya, pemerintah kolonial Belanda membuat peraturan bahwa imigran Yaman tidak boleh menikah dengan pribumi dan tidak boleh berpakaian dengan pakaian pribumi. Baca Al-Istizadah, halaman 1351. Seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, rupanya Belanda khawatir imigran Yaman akan simpati dan mendukung perjuangan pribumi kalau menjadi besan atau menantu pribumi. Saya mencurigai Snoek Hurgronje sebagai orang yang berinisiatif mengangkat masalah kafaah ini untuk mendukung peraturan Belanda itu. Snoek Hurgronje adalah orientalis bayaran Belanda yang pakar dalam keilmuan dan sejarah Islam. Pasti dia tahu bahwa di kalangan Balawi ada yang fanatik soal kafaah. Dia pun memanfaatkan itu untuk mendukung peraturan pemerintah kolonial Belanda, karena dengan fatwa Habib Usman itu, setengah target peraturan Belanda terpenuhi, setidaknya untuk kalangan Balawi, yaitu perempuan Balawi tidak berani menikah dengan pribumi karena bertentangan dengan fatwa dan bertentangan dengan peraturan Belanda. Jadi, pihak kolonial Belanda memang patut dicurigai ada main di dalam membesar-besarkan masalah kafaah nasab yang sebenarnya sepele ini, yakni masalah khilafiyah. Kecurigaan ini didukung dengan fakta bahwa ternyata imigran Yaman bukan hanya membuat keributan di Indonesia saja, melainkan juga membuat keributan di Afrika, India dan negara-negara jajahan Belanda lainnya. Baca Al-Istizadah, halaman 1366. Sebenarnya, kalangan Balawi pernah bermasalah terkait kafaah nasab ini. Di Makkah, mereka pernah bermasalah dengan penguasa Hijaz yang dari keluarga Syarif Al-Hasani. Penguasa Hijaz biasa disebut Syarif Makkah karena Makkah adalah ibu kota Hijaz. Saat itu, Syarif Makkah marah pada kalangan Balawi sehingga membuat larangan memanggil Balawi dengan Said. Bahkan Syarif Makkah pernah menghukum seorang Balawi karena menikahi seorang Syarifah Makkah Al-Hasaniyah. Balawi itu dihukum dengan pukulan tongkat di depan umum dan dipaksa untuk menceraikan istrinya yang Syarifah Al-Hasaniyah. Baca Al-Istizadah, halaman 1323 dan 1373. Entah kenapa Syarif Makkah semarah itu dan menganggap Balawi tidak sekufu dengan Syarifah Makkah. Apakah Syarif Makkah termasuk orang yang menolak nasab Balawi atau karena marah saja? Wallahu a'lam. Intinya, kasus ini bisa dijadikan pelajaran oleh keluarga Balawi, bahwa ketika mereka memaksakan pendapat terkait kafaah nasab, sesungguhnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mempermalukan mereka dengan kasus di Makkah itu. Ketika mereka mencaci maki pribumi karena menikahi wanita mereka, ternyata keluarga mereka mengalami hal yang lebih parah daripada pribumi itu, yaitu keluarga mereka ditakzir oleh Syarif Makkah dan dipaksa menceraikan istrinya.
Doktrinisasi masalah kafaah kemudian berkembang. Balawi Indonesia kemudian banyak yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menurut saya hampir semuanya sesat. Pemahaman pertama, Syarifah lebih baik berzina dengan non-Sayyid daripada menikah dengan non-Sayyid, karena kalau berzina maka anaknya tidak putus nasab pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena anak zina itu bernasab pada ibunya, kalau anak sah itu bernasab pada ayahnya. Saya pernah mendengar ini langsung dari seorang Habib yang alim. Waktu itu beliau hanya menukil saja dari salah satu Habib lain. Namun saya juga mendengar dari orang-orang Kalimantan Barat, bahwa di sana juga sering didengar Balawi bilang begitu. Bersambung, dutailem.or.id/AB_siku tutup. Keterangan. Tulisan ini adalah serial esai Kiai Haji Ali Badri Masyuri berjudul, Menyikapi Konflik Habaib dan Keluarga Wali Songo, 12, yang dimuat pada tanggal 20 Mei tahun 2023. Doktrin sesat kafaah nikah Ba'alawi di Indonesia. Banyak habaib yang mengklaim bahwa kafaah nasab atau syarifah tidak boleh menikah dengan non-Sayyid adalah kesepakatan semua keluarga Balawi. Hal ini bertentangan dengan fakta. Di Hadramaut sendiri, ketatnya masalah kafaah hanya terjadi di kota Tarim saja. Berkatalah Habib Ali bin Muhsin Assegaf, kakek saya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, mendapat cerita dari Sayyid Yusuf bin Abid, bahwa Sayyid Abdurrahman bin Syihab, yang tinggal di Tarim, mengirim seorang syarifah yang wali nikahnya sedang pergi jauh pada Sayyid Yusuf, yang tinggal di luar Tarim, agar Habib Yusuf menikahkan syarifah itu dengan seorang lelaki dari keluarga Bahanan, bukan Sayyid. Maka beliau pun menikahkannya. Tidaklah akad pernikahan itu dioper pada Sayyid Yusuf kecuali karena Sayyid Abdurrahman bin Syihab takut ditegur oleh para Sayyid di Tarim. Baca Al-Istizadah, halaman 1371. Di Tarim sekalipun, ketatnya perkawinan antar trah hanya di kalangan tertentu saja. Setidaknya di kalangan ulama, habaib masih ada toleransi. Dalam kitab Al-Istizadah di halaman yang sama, Habib Ali bin Muhsin Assegaf juga menceritakan bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani pergi ke Tarim dan menikahkan para syarifah di sana dengan keluarga Bafadal, bukan Sayyid. Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani adalah seorang ulama, kota Adan, kelahiran tahun 852 H, terkenal sebagai orang yang alim dan waliullah. Beliau adalah keponakan Habib Ali As-Sakran. Kemudian, seperti yang telah saya singgung di awal, bahwa ketika di Nusantara Raya Indonesia, Malaysia dan Singapura ada ribut imigran Yaman antara Balawi dan non-Balawi gara-gara ada seorang India menikahi syarifah Balawi, datanglah fatwa dari dua ulama besar di Hadramaut. Yang pertama dari Kadisiwun bernama Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf, dan yang kedua dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf yang merupakan mufti Provinsi Hadramaut. Kedua fatwa itu membolehkan syarifah menikah dengan non-Sayyid. Terkait fatwa itu, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf berkata, yang artinya, dan seperti itu juga saya berfatwa pada tahun 1358 Hijriah, tentang seorang lelaki yang datang dari India dan menikahi seorang syarifah dengan keridaannya dari walinya, berdasarkan pendapat kitab Al-Minhaj dan kitab-kitab syarahnya. Dan seandainya seorang syarifah telah mengizinkan walinya untuk menikahkannya dengan lelaki yang ia kira sepadan, kemudian nampaklah setelah akad nikah bahwa suaminya itu adalah orang fasik atau rendah nasabnya atau rendah pekerjaannya, maka syarifah itu tidak punya pilihan lagi untuk menggagalkan pernikahannya karena dia sendiri yang sembrono dengan tidak meneliti sebelum pernikahan. Saya pun memperlihatkan fatwa saya itu pada banyak ulama, di antaranya adalah ulama yang paling agung pada zaman itu di kota Tarim, yaitu Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Tidak seorang pun dari mereka yang menolak fatwa saya. Pernikahan orang India dengan syarifah itu pun berlanjut hingga kini, saat menulis kitab itu tahun 1366 Hijriah. Lalu kenapa Balawi Indonesia sangat kompak berpegang teguh pada pendapat yang tidak membolehkan syarifah menikah dengan non-Sayyid, sementara di Hadramaut sendiri dianggap masalah khilafiyah? Sampai-sampai Habib Ali bin Muhsin Assegaf berkata, yang artinya, sebagaimana termasuk yang aneh,
adalah bahwa mereka hanya peduli dengan fatwa Sayyid Umar Alatas Singapura, padahal beliau di bawah level para ulama besar Hadramaut yang telah berfatwa menentang fatwa beliau mulai dari dasarnya. Baca Al-Istizadah, halaman 1391. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah yang diceritakan oleh Habib Ali bin Muhsin Assegaf. Artinya, dan termasuk yang lucu adalah apa yang diceritakan kakek saya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, bahwa beliau pernah diberi uang sogokan sebesar 200 real, nilai uang yang sangat besar ketika itu. Uang itu diberikan melalui Syekh Salim bin Muhammad Al-Khatib, agar Habib Abdurrahman berfatwa tidak sah Syarifah menikah dengan non Said. Namun beliau menolak, beliau tidak mau melanggar syariat demi sebuah kepentingan. Baca Al-Istizadah, halaman 1371. Dari semua cerita di atas, juga cerita-cerita sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan Balawi yang hijrah ke Indonesia itu memang beda sekali dengan Balawi yang sejak awal bertahan di Hadramaut. Pertama, kebanyakan yang hijrah ke Indonesia ini memang bertujuan mencari harta dunia, sehingga kepergian mereka pun tidak diridhoi oleh ulama, habaib Hadramaut. Kedua, kebanyakan Balawi Indonesia pada masa konflik itu memusuhi ulama, habaib Hadramaut, karena habaib Hadramaut menentang fatwa Habib Utsman bin Yahya terkait pernikahan Syarifah dengan non Said. Kesimpulannya, kebanyakan Balawi yang hijrah ke Indonesia itu memang para pembangkang, sedangkan yang bertahan di Hadramaut adalah Balawi yang baik-baik. Kembali ke masalah kafaah, fakta yang diceritakan oleh kitab Al-Istizadah itu jelas-jelas membantah klaim bahwa pendapat Habib Utsman bin Yahya adalah pendapat yang disepakati oleh ulama Balawi sedunia, alih-alih Ahlul Bait sedunia. Mengenai apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhsin Assegaf, bahwa aneh sekali ketika Balawi Indonesia bersikeras memegang fatwa Habib Umar Alatas yang senada dengan fatwa Habib Utsman bin Yahya, padahal level mereka di bawah ulama habaib Hadramaut. Kita pun pasti menganggap itu sebagai hal yang aneh. Mereka berani mencaci ulama, habaib Hadramaut demi mempertahankan pendapat yang lemah ini, bahkan demi pendapat yang lemah ini mereka mengorbankan persaudaraan dengan sesama imigran Yaman yang non-Balawi, bertikai fisik dan saling caci di media sehingga membuat malu bangsa Arab di negara-negara Arab, bahkan mengeluarkan banyak biaya untuk perang opini. Maka atas keanehan itu kemudian muncul pertanyaan, ada apa di balik semua ini? Saya pun kemudian merasa menemukan jawabannya setelah membaca sejarah mereka dalam kitab Al-Istizadah. Ceritanya, pemerintah kolonial Belanda membuat peraturan bahwa imigran Yaman tidak boleh menikah dengan pribumi dan tidak boleh berpakaian dengan pakaian pribumi. Baca Al-Istizadah, halaman 1351. Seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, rupanya Belanda khawatir imigran Yaman akan simpati dan mendukung perjuangan pribumi kalau menjadi besan atau menantu pribumi. Saya mencurigai Snoek Hurgronje sebagai orang yang berinisiatif mengangkat masalah kafaah ini untuk mendukung peraturan Belanda itu. Snoek Hurgronje adalah orientalis bayaran Belanda yang pakar dalam keilmuan dan sejarah Islam. Pasti dia tahu bahwa di kalangan Balawi ada yang fanatik soal kafaah. Dia pun memanfaatkan itu untuk mendukung peraturan pemerintah kolonial Belanda, karena dengan fatwa Habib Utsman itu, setengah target peraturan Belanda terpenuhi, setidaknya untuk kalangan Balawi, yaitu perempuan Balawi tidak berani menikah dengan pribumi karena bertentangan dengan fatwa dan bertentangan dengan peraturan Belanda. Jadi, pihak kolonial Belanda memang patut dicurigai ada main di dalam membesar-besarkan masalah kafaah nasab yang sebenarnya sepele ini, yakni masalah khilafiyah. Kecurigaan ini didukung dengan fakta bahwa ternyata imigran Yaman bukan hanya membuat keributan di Indonesia saja, melainkan juga membuat keributan di Afrika, India dan negara-negara jajahan Belanda lainnya. Baca Al-Istizadah, halaman 1366. Sebenarnya, kalangan Balawi pernah bermasalah terkait kafaah nasab ini. Di Makkah, mereka pernah bermasalah dengan penguasa Hijaz yang dari keluarga Syarif Al-Hasani. Penguasa Hijaz biasa disebut Syarif Makkah karena Makkah adalah ibu kota Hijaz. Saat itu,
Syarif Makkah marah pada kalangan Balawi sehingga membuat larangan memanggil Balawi dengan Sayyid. Bahkan Syarif Makkah pernah menghukum seorang Balawi karena menikahi seorang Syarifah Makkah Al-Hasaniyah. Balawi itu dihukum dengan pukulan tongkat di depan umum dan dipaksa untuk menceraikan istrinya yang Syarifah Al-Hasaniyah. Baca Al-Istizadah, halaman 1323 dan 1373. Entah kenapa Syarif Makkah semarah itu dan menganggap Balawi tidak sekufu dengan Syarifah Makkah. Apakah Syarif Makkah termasuk orang yang menolak nasab Balawi atau karena marah saja? Wallahu a'lam. Intinya, kasus ini bisa dijadikan pelajaran oleh keluarga Balawi, bahwa ketika mereka memaksakan pendapat terkait kafaah nasab, sesungguhnya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempermalukan mereka dengan kasus di Makkah itu. Ketika mereka mencaci maki pribumi karena menikahi wanita mereka, ternyata keluarga mereka mengalami hal yang lebih parah daripada pribumi itu, yaitu keluarga mereka ditakzir oleh Syarif Makkah dan dipaksa menceraikan istrinya. Doktrinisasi masalah kafaah kemudian berkembang. Balawi Indonesia kemudian banyak yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menurut saya hampir semuanya sesat. Pemahaman pertama, Syarifah lebih baik berzina dengan non-Sayyid daripada menikah dengan non-Sayyid, karena kalau berzina maka anaknya tidak putus nasab pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena anak zina itu bernasab pada ibunya, kalau anak sah itu bernasab pada ayahnya. Saya pernah mendengar ini langsung dari seorang Habib yang alim. Waktu itu beliau hanya menukil saja dari salah satu Habib lain. Namun saya juga mendengar dari orang-orang Kalimantan Barat, bahwa di sana juga sering didengar Balawi bilang begitu. Mereka menjadikan istidlal yang lemah untuk bahan doktrinisasi. Saya siap melumpuhkan setiap istidlal mereka dengan semua dalil itu. Sejak tahun 2007, saya sudah mengajak Rabithah Alawiyah untuk diskusi terbuka membahas fatwa Habib Utsman bin Yahya terkait kafaah. Saya sudah bertoleransi dengan mengatakan bahwa itu masalah khilafiyah. Silakan dipakai dengan tanpa menghina orang lain yang tidak sependapat, tapi mereka bersikeras menganggap itu sebagai pendapat yang disepakati oleh semua ulama Balawi. Jadi, para pendukung Rabithah Alawiyah terkait bab kafaah ini, baik habaib maupun muhibin, tidak usah membawa dalil di hadapan saya. Kalau mau silakan ketua Rabithah Alawiyah sendiri yang menghadapi saya menunggu mereka sejak 16 tahun yang lalu. Pemahaman kedua, non-Sayyid yang menikahi Syarifah berarti tidak beradab pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pernikahan itu tergolong maksiat, maka tidak boleh dihadiri akad nikahnya. Sebenarnya ini berasal dari pemahaman bahwa istri adalah pelayan suaminya. Ketika saya masih muda dan belum menikah, ada seorang Habib yang sudah agak tua menasihati saya. Beliau berkata begini, kalau ente menikah nanti, lakukan ini di hari pertama, ente suruh istri ente untuk mengambil air minum. Kalau dia bawa segelas air minum tanpa alas lepek maka bentaklah dia dan suruh kembali ke dapur untuk membawa gelas dengan alas lepek. Kalau sudah pakai lepek tapi gelasnya tidak ditutup maka bentak lagi dan suruh kembali ke dapur untuk membawa gelas tertutup. Kalau dia kembali dengan gelas tertutup maka ente minum sedikit kemudian bentak dia. Ente bilang saja airnya bau, suruh dia mengambil air lagi. Intinya, buat dia takut sama ente sejak hari pertama. Tentu saja ini bukan ajaran semua habaib, namun setidaknya kita bisa memahami bagaimana sebagian mereka memperlakukan istri. Yang pasti, sejak zaman jahiliyah, sudah mentradisi di kalangan orang Arab bahwa kaum perempuan adalah mangsa, bahasa Arabnya disebut farisah, sedangkan kaum laki-laki adalah pemangsanya. Itu sebabnya, dalam tradisi itu, perempuan harus menikah minimal dengan yang sederajat, karena perempuan adalah pihak yang dimangsa. Perempuan tidak boleh dimangsa oleh laki-laki yang di bawah derajat keluarganya, karena hal itu akan menjadi aib bagi keluarga. Ulama fikih kemudian mempertimbangkan tradisi itu untuk menjaga keharmonisan masyarakat, yaitu dengan menyarankan pernikahan perempuan dengan yang sederajat sekufu, baik dalam segi nasab, ekonomi dan sebagainya. Bahkan ulama fikih melarang seorang ayah menikahkan anak gadisnya dengan lelaki yang tidak sekufu tanpa persetujuan anak gadisnya.
Ketika saya menikah lagi dan istri saya merajuk minta pulang, saya pun berusaha meyakinkannya bahwa sedikit pun perasaan saya tidak berubah padanya. Saya tetap menyayanginya dan bahkan semakin menyayanginya. Saya pun selalu meminta maaf padanya. Sedangkan salah seorang Habib teman saya bercerita, bahwa ketika dia menikah lagi dan istri pertamanya minta pulang maka ia pun berkata, "Ya pulang sendiri sana, aku tidak mau mengantar, kan kamu sendiri yang mau pulang." Jadi, ya, memang beda tradisi. Maka beda pula hukumnya. Nah, masyarakat atau komunitas apapun yang menjalankan tradisi seperti itu, baik di Arab maupun di luar Arab, yakni menganggap bahwa perempuan adalah mangsa, tentu saja mereka akan beranggapan bahwa non Said yang menikahi Syarifah itu tidak beradab pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka membayangkan Syarifah itu akan menjadi pelayan bagi suaminya. Itulah sebabnya ada seorang Habib yang mengibaratkan non Said yang menikah dengan Srifah itu seperti orang salat yang hanya memakai celana kolor di bawah lutut, tidak pakai baju, salatnya sah tapi tidak beradab. Beliau pun melarang menghadiri pernikahan Syarifah dengan non Said. Saya tidak yakin itu adalah pemahaman yang diajarkan oleh kekek beliau yang datang dari Hadramaut sebagai ulama. Saya yakin Habib itu hanya terpengaruh dengan paham Rabithah Alawiyah yang sejak awal memang menentang faham mayoritas Habaib Hadramaut. Maka menvonis non Said yang menikah dengan Syarifah sebagai orang yang tidak beradab pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya itu hanya suuzon saja. Mereka pikir semua orang sama seperti mereka di dalam memperlakukan istrinya. Namun kalau suuzon ini dijadikan dasar untuk menghukumi setiap non Said yang menikahi Syarifah, maka jelas ini adalah pemahaman sesat. Ini bertentangan dengan fakta bahwa leluhur Ahlul Bait sendiri yang pernah menikahkan putri-putri mereka dengan non-Ahlul Bait. Setidaknya saya tulis 10 nama ini saja sebagai bukti. 1. Ruqayyah binti Sayyidina Muhammad, menikah dengan Utsman bin Affan. 2. Ummu Kulsum binti Sayyidina Muhammad, menikah dengan Utsman bin Affan. 3. Zainab binti Sayyidina Muhammad, menikah dengan Abul Ash. 4. Ummu Kulsum binti Fatimah binti Sayyidina Muhammad, menikah dengan Umar bin Al-Khattab. 5. 6. Sukainah binti Husain bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad, menikah dengan Zaid bin Umar bin Utsman bin Affan. 7. Fatimah binti Husain bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad, menikah dengan Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan. 8. Fatimah binti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad, menikah dengan Al-Munzir bin Zubair bin Al-Awam. 9. Idah binti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad, menikah dengan Nuh bin Ibrahim bin Muhammad bin Talah. 10. Fatimah binti Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad, menikah dengan Ayub bin Maslamah Al-Mahzumi. 11. Ummul Qasim binti Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad, menikah dengan Marwan bin Aban bin Utsman bin Affan. Terkait pernikahan Sayyidina Utsman dengan dua putri Rasulullah SAW, Habaib Indonesia biasanya berkata, itu adalah khususiyah, Rasulullah SAW bisa menikahkan siapapun dengan siapapun. Selain itu, wanita Ahlul Bait tidak boleh menikah dengan pria non-Ahlul Bait. Dengan demikian berarti, menurut mereka, Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah durhaka karena menikahkan seorang putrinya dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Keluarga Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain juga telah durhaka 4 kali karena menikahkan 2 orang putrinya dan 2 orang saudarinya dengan non-Ahlul Bait. Demikian juga keluarga Sayyidina Hasan Al-Musanna telah durhaka 2 kali karena menikahkan 2 orang putrinya dengan non-Ahlul Bait. Baiklah, saya akan membawa saudara-saudara sekalian pada kisah Sayyidina Umar, seorang sahabat yang soleh dan pejuang non-Ahlul Bait. Ketika beliau melamar seorang Syarifah cucu langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Ummu Kulsum binti Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar mau menikahi Sayyidah Ummu Kultus hanya untuk mendapatkan kehormatan dan hubungan sabab dengan Rasulullah SAW, yakni menjadi menantu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau pernah bersabda,
Artinya, semua hubungan sabab dan nasab itu terputus pada hari kiamat, kecuali sababku dan nasabku. Yang dimaksud hubungan sabab adalah hubungan pernikahan. Maka semua orang yang menikahi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti memiliki hubungan sabab dengan beliau. Itulah sabab menurut pemahaman Sayyidina Umar dan para sahabat lainnya, sehingga mereka pun mengusulkan agar Sayyidina Umar menikahi Sayyidah Ummu Kulsum. Ketika Sayyidina Umar sang khalifah melamar Sayyidah Ummu Kulsum pada Sayyidina Ali langsung menolak. Apa alasannya? Apakah karena Sayyidina Umar bukan Bani Hashim dan tidak sekufu nasabnya dengan Sayyidah Ummu Kulsum? Tidak, sama sekali tidak. Alasan beliau hanya dua saja. Pertama, karena Sayyidah Ummu Kulsum masih terlalu muda untuk menikah. Kedua, karena Sayyidina Ali sudah berniat untuk menikahkan Sayyidah Ummu Kulsum dengan anak saudaranya, yakni putra Sayyidina Aqil bin Abi Thalib. Namun Sayyidina Umar memohon-mohon agar Sayyidina Ali menerima lamaran itu. Beliau menjelaskan alasan kenapa beliau sangat berharap dapat menikahi Sayyidah Ummu Kulsum, yaitu untuk mendapatkan hubungan sabab sebagaimana hadits Nabi tadi. Sayyidina Umar kemudian meyakinkan Sayyidina Ali dengan berkata, "Artinya, nikahkan aku dengannya, wahai Abul Hasan, sesungguhnya aku akan menjaga kemuliaannya di mana tidak ada orang lain yang dapat menjaganya melebihi aku, bersamaku dia akan sangat dimuliakan." Melihat ketulusan Sayyidina Umar itu, akhirnya Sayyidina Ali menikahkan beliau dengan Sayyidah Ummu Kulsum. Saya jadi teringat beberapa minggu lalu ada tayangan di YouTube. Seorang kiai pengasuh pesantren di Rembang Pasuruan mengeluhkan apa yang terjadi pada beliau. Beliau menikahi Syarifah kemudian dimusuhi oleh habaib, padahal ceritanya begini. Syarifah itu sejak kecil ditelantarkan oleh ayahnya. Akhirnya, Syarifah itu diasuh oleh kiai sepuh desa Rembang, namanya Kiai Yazid, dan beliau sudah wafat. Saya kenal baik dengan beliau dan beliau pernah ke rumah saya. Kiai Yazid mengasuh dan mendidik Syarifah itu dengan baik layaknya putri sendiri, hingga Syarifah itu tumbuh dewasa dan menjadi ustazah. Kiai Yazid yang sudah menganggap Syarifah itu sebagai putri sendiri kemudian menjadikannya menantu, dinikahkan dengan salah satu putra beliau yang kini telah menjadi kiai. Syarifah itu pun bertambah gelarnya dengan menjadi Bu Nyai, hidup terhormat sebagai istri pengasuh pesantren dan mengajar bahkan berdakwah. Saudara-saudara sekalian, silakan beri penilaian, apakah Kiai Rembang itu merendahkan sang Syarifah? Bukankah justru mengangkat derajat Syarifah itu yang sewaktu kecil terlantar? Itulah yang beliau maksud dengan perkataan beliau di YouTube, bahwa beliau telah memperlakukan Syarifah istri beliau itu layaknya permata yang beliau ambil dari lumpur kemudian beliau letakkan di dalam lemari kaca. Demi Allah, katakan di hati yang paling dalam, apakah itu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pemahaman ketiga, pernikahan Syarifah dengan Non Said itu memutus nasab keturunan si Syarifah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah tindakan kejahatan terhadap anak-anak Syarifah. Kata seorang habib, Syarifah yang menikah dengan Non Said berarti jahat pada anak-anaknya, dia lebih mempedulikan nafsunya sendiri sehingga mengorbankan nasab anak-anaknya. Nah, pemahaman ini sangat erat hubungannya dengan pemahaman mereka bahwa anak Syarifah dengan Non Said itu tidak termasuk ahlu bait, bahkan tidak termasuk zuriat Rasulullah SAW. Mari kapan-kapan kita bahas lebih rinci. Wa'allahu alam. Kiai Haji Ali Badri Masyuri, pengasuh pondok pesantren Arisalah Candirobo, Pasuruan, Jawa Timur. Mengapa para habib tidak sah menjadi saksi nikah? Kita sering melihat di media sosial video para habib ba'alwi menari di hadapan banyak orang. Bahkan tidak hanya habib muda, yang sudah dikenal sebagai ulama pun tidak segan-segan untuk turun melantai menggerakkan kaki dan tubuhnya dalam alunan musik marawis. Tarian itu disebut sebagai tari temani, atau orang Yahudi menyebutnya tesaat temani, langkah Yaman, yaitu tarian yang berasal dari kaum Yahudi Yaman dengan gerakan khas menghentakkan langkah kaki dengan mode tertentu. Dalam fikih Islam, ulama berbeda pendapat tentang hukum menari. Hukumnya dibedakan dilihat dari jenis tarian itu sendiri, tarian yang dibawakan laki-laki dan perempuan, dan menari di hadapan siapa.
Hukumnya berbeda pendapat dari mulai boleh, makruh sampai haram. Ulama Syafi'iyah mayoritas membolehkan menari bagi laki-laki dengan syarat tertentu. Tetapi mereka sepakat bahwa orang yang sering menari adalah termasuk orang yang tidak mempunyai muruah kehormatan dan yang melakukannya tidak sah untuk dijadikan sebagai saksi, termasuk saksi nikah. Seorang saksi diatur dalam fikih Islam, ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya, ia harus mempunyai muruah kehormatan. Dalam kitab Fathul Muin, muruah didefinisikan sebagai menjaga diri dari perbuatan rendah. Kitab Fathul Muin juga memberikan beberapa contoh orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya karena tidak mempunyai muruah. Maka runtuhlah muruah itu oleh makan dan minum di pasar, berjalan di pasar tanpa menutup kepala dan badan. Hukum ini untuk selain orang yang bekerja di pasar, mencium istri di hadapan orang, memperbanyak kata yang membuat orang tertawa, sering main catur dan berjoget. Fathul Muin dalam I'anatul Talibin 4/319. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, berkata Abul Faraj, dan telah berkata Al-Kafal sebagian dari ulama kita, tidak diterima kesaksian para penyanyi dan para penari, tafsir Al-Qurtubi 14/56. Imam Nawawi dalam Raudatul Talibin mengatakan, Farun cabang masalah apa yang kami hukumi kebolehannya dalam pemaparan ini, keseringan melakukannya berkonsekuensi ditolaknya kesaksian karena tercederainya muruah. Maka barang siapa yang sering main catur, pergi ke pemandian umum, tertolak kesaksiannya, walaupun tidak disertai sesuatu yang membuatnya haram, karena di dalamnya terdapat hal yang mengabaikan muruah. Begitu pula orang yang sering menyanyi dan mendengarkannya, ia mendatangi orang atau orang mendatanginya untuk menyanyi, atau ia mengambil budak perempuan atau budak laki-laki untuk menyanyi bagi orang lain. Begitu pula hukum sering menari dan menabuh marawis, Raudatul Talibin 11/230. Ulama mazhab Hambali juga berpendapat yang sama, yaitu orang yang menari ditolak kesaksiannya, ia tidak bisa menjadi saksi. Contoh ulama Hambali yang berpendapat demikian adalah Ibnu Mufli. Ia berkata dalam kitabnya Al-Muqdi, fi Syarhil Muqni. Maka tidak diterima kesaksian Al-Musyafi, orang yang sering menamparkan wajah, Al-Mutamashir, orang yang melakukan hal yang membuat orang lain mengejeknya, penyanyi, penari, pemain catur, pemain kartu, dan orang yang makan di pasar, orang yang meluncurkan kaki di hadapan orang yang cerita jimanya ia dengan istrinya atau budaknya, orang yang memasuki pemandian umum tanpa kain sarung, dan sebagainya. Al-Muqdi, 10/225. Jika para habib itu beralasan bahwa menari tarian temani itu adalah bagian dari budaya mereka, jadi ikut menari bersama itu bagian dari menjaga budaya mereka, tentu menjaga budaya itu adalah suatu hal dan hilangnya muruah itu adalah hal lain. Masyarakat Indonesia juga memiliki tarian-tarian sebagai bentuk prasasti perjalanan peradaban dan heritage budaya mereka, tetapi bukan berarti kesenian dan tarian itu dilakukan secara langsung oleh para ulamanya. Standar dan nilai suatu muruah sebenarnya adalah pilihan-pilihan individu untuk menilai dirinya sendiri. Walaupun kiai-kiai Nu tidak mengharamkan orang menari marawis contohnya, tetapi kita saksikan kiai-kiai muktabar di Nu tidak ada yang melantai ikut menari bersama yang lainnya. Tentu tidak semua Habib Ba'alwi senang menari, tetapi yang tampak di media sosial, mereka yang dianggap sebagai ulama, imam besar, bahkan yang dianggap wali pun ikut melantai. Tentu ini berarti standar muruah mereka memang seperti itu. Kiai-kiai musola di kampung, terutama di kampung penulis lihat lebih tinggi muruahnya khusus dalam hal menari ini dibandingkan kalangan yang dianggap wali dari kalangan Habib Ba'alwi. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Hukum nikah online, menakar kesahihan dalil Syekh Zain bin Sumed Ba'alwi tentang kinayah. Hasil Batsul Masail PWNU Jawa Timur tahun 2009 memutuskan nikah secara online tidak sah. Termasuk di dalamnya adalah nikah via telepon, video call, Zoom DLCB. Salah satu dalil yang digunakan oleh PWNU Jatim itu adalah pendapat Syekh Zain bin Sumed Ba'alawi dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Salik Tarik Al-Akhirah.
Dalam kitab itu ia mengatakan bahwa telepon merupakan kinayah kalimat yang mengandung arti lain. Masalah inilah yang menarik, telepon adalah kinayah. Dari mana Syekh Zain bin Sumed beristidlal hingga ia berkesimpulan bahwa telepon merupakan kinayah sehingga akad nikah yang menggunakan telepon dianggap tidak sah karena nikah membutuhkan lafadz yang sharih, lafadz yang jelas yang mengandung satu makna. Selain hasil keputusan BM Jawa Timur, ucapan Syekh Zain bin Sumed ini pun digunakan sebagai dalil oleh Ijtima MUI tahun 2021 dan kolom tanya jawab Nu Online tahun 2021. Benarkah natijah Syekh Zain bin Sumed dalam menyimpulkan telepon adalah kinayah? Apakah pendapat itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Sebelumnya mari kita perhatikan ucapan Syekh Zain bin Sumed dalam kitabnya tersebut. Telepon adalah kinayah dalam beberapa akad, seperti akad jual beli, akad salam dan akad sewa, maka akad-akad tersebut itu sah dilakukan dengan perantara telepon. Adapun akad nikah maka tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan harus ada lafal yang jelas, sedangkan telepon itu kinayah mengandung makna dua, lafal yang tidak jelas halaman 246. Menguji natijah Syekh Zain bin Sumed Ba'alwi. Untuk menguji apakah kesimpulan Syekh Zain bin Sumed itu benar atau salah, maka sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian, lafadz kinayah, dan perbedaannya dengan lafadz sharih dalam pernikahan serta contohnya masing-masing. Kinayah menurut ahli ilmu balaghah adalah kalimat yang mengandung darinya dua makna yaitu, pertama, lazimul mana, makna lazim, makna yang biasa difahami, yang kedua, al-mana al-ashli, makna sebenarnya, hiyah lubil masun halaman 184. Contoh kalimat bahasa Indonesia, Zaid si panjang tangan, adalah kinayah. Ia mengandung dua makna, makna lazim dan makna asli. Makna lazim dari Zaid si panjang tangan adalah Zaid yang suka mencuri, sedang makna aslinya adalah Zaid yang tangannya panjang. Yang mengetahui apa yang diinginkan dari dua makna itu hanyalah niat orang yang mengatakan. Menurut para fuqaha, ijab kabul dalam nikah harus dengan lafadz sharih, kalimat yang jelas mengandung satu makna saja. Ijab kabul nikah tidak boleh dengan lafadz kinayah walaupun dengan niat makna nikah. Karena nikah memerlukan saksi, sedangkan saksi tidak bisa mengetahui niat yang ada dalam hati. Al-Majmu, 9/166. Contoh lafadz sharih dalam pernikahan adalah, aku nikahkan engkau, atau aku kawinkan engkau. Sedang contoh kinayah adalah, aku halalkan anakku kepadamu, Tufatul Muhtaj, 7/222. Kalimat, aku halalkan anakku kepadamu, adalah lafadz kinayah. Nikah dengan lafadz ini tidak sah, karena ia bisa mengandung dua arti yaitu menikahkan dan menyuruhnya berhubungan tanpa nikah. Dari sini jelas bahwa kinayah itu berhubungan dengan lafadz ijab kabul bukan berhubungan dengan alat seperti telepon atau Zoom yang digunakan dalam ijab kabul. Lalu dari mana Syekh Zain bin Sumed sampai berkesimpulan bahwa telepon adalah kinayah, sehingga nikah menggunakan telepon adalah tidak sah? Syekh Zain bin Sumed keliru dalam proses asabru wa taksim. Menurut penulis, kesimpulan tidak tepat dari Syekh Zain bin Sumed itu karena ia keliru memahami frasa sebagian para fuqaha yang menyatakan bahwa kitabah, tulisan, adalah kinayah lalu ia mengkiaskan telepon itu dengan tulisan. Dalam kitab I'anatu Talibin karya Syekh Muhammad Syato disebutkan, tulisan adalah kinayah. Sama hukumnya apakah ia muncul dari orang yang bisa bicara atau orang bisu. I'anatu Talibin, 4/20. Dalam pernikahan, apabila seorang ayah menulis, aku kawinkan engkau dengan putriku, itu tidak sah. Karena tulisan itu kinayah. Tulisan itu bisa sebagai hikayat saja atau hanya sedang belajar khat, atau makna sebenarnya. Yang mengetahui niat yang diinginkan dari tulisan itu hanya ayah tersebut. Dan saksi tidak bisa melihat niatnya. Maka ijab kabul dengan tulisan tidak sah karena ia adalah kinayah yang bisa bermakna banyak, walau kemudian ia mengatakan bahwa niatnya betul-betul menikahkan, tetap sebagian para fuqaha menganggapnya tidak sah, kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang akan penulis jelaskan.
menyimpulkan bahwa ijab kabul suatu pernikahan dengan telepon tidak sah dengan mengkiaskan kepada tulisan ijab kabul tidak sah adalah kesalahan Syekh Zain bin Sumed dalam melakukan kias. Kesalahan Syekh Zain bin Sumed dalam kias itu karena ia keliru dalam proses kias yang disebut asabru wa taksim, metode mengeluarkan ilat atau alasan hukum dari kitabah tulisan. Lalu kekeliruan mengeluarkan alasan hukum, kitabah, itu menyebabkan ia keliru dalam menetapkan hukum. Kekeliruan Syekh bin Sumed itu karena ia memandang, kitabah, tulisan itu sebagai alat. Lalu, alat ini ia jadikan sebagai ilat hukum, kemudian menyamakan seluruh alat sebagai ilat. Karena telepon adalah alat maka telepon ia anggap sebagai kinayah. Itu bangunan premis yang dibangun oleh Syekh Zain bin Sumed. Dalam usul fikih tidak semua sifat yang terdapat dalam hukum asal dapat dijadikan ilat, alasan hukum. Sifat yang dapat dijadikan ilat harus memenuhi 3 syarat, zahiran, mundabitan dan munasiban. Telepon dilihat dari dirinya sebagai alat tidak bisa dijadikan sebagai ilat hukum, karena jika demikian, maka speaker yang digunakan sebagai alat ijab kabul pun akan dianggap sebagai kinayah dan nikahnya tidak sah. Lalu ilat apa yang dihitung oleh ulama sehingga menjadikan tulisan sebagai kinayah? Tulisan dianggap kinayah karena tulisan itu bisa bermakna banyak. Jika seseorang menulis, "Aku nikahkan anak perempuanku kepadamu," yang demikian itu bisa betul-betul bermakna ia berniat menikahkan. Bisa hanya sekedar membuat cerita fiksi, bisa hanya belajar HDLCB. Maka, karena maknanya yang banyak itulah maka tulisan disebut kinayah. Bukan dilihat dari sisi dia sebagai alat. Maka hasil bahsul masail yang menggunakan pendapat Syekh Zain bin Sumed yang mengatkan telepon sebagai kinayah adalah kurang tepat dan perlu diperbaiki. Jikapun menghukumi nikah dengan telepon tidak sah maka dalilnya bukan karena telepon itu kinayah tetapi karena saksi tidak melihat wujud sang calon suami. Dan dalilnya bukan ucapan Syekh Zain bin Sumed tetapi dalilnya adalah semisal ucapan Imam Ruyani dalam kitab Bahrul Mazhab 14/139. Hukum nikah dengan telepon dan video call. Lalu bagaimana sebenarnya hukum nikah melalui telepon dan video call menurut penulis? Berbeda dengan keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur yang memutuskan nikah dan video call tidak sah dengan dalil salah satu diantaranya adalah pendapat Syekh bin Sumed tersebut. Maka menurut penulis hukum nikah dengan telepon ditafsil, sedangkan nikah dengan video call sah secara mutlak. Nikah dengan telepon sah jika wali nikah yang ada di Indonesia dihadiri 2 orang saksi dan calon pengantin pria yang ada di Saudi Arabia dihadiri pula dengan 2 orang saksi. Inilah yang penulis maksud dalam kitab penulis Al-Fikrah Al-Nahdiyah. Dan yang lebih hati-hati menurutku ketika kita membolehkan akad nikah melalui telepon adalah hendaklah kedua belah pihak dihadiri 2 orang saksi. Kalimat penulis dalam kitab Al-Fikrah itu, penulis nyatakan setelah penulis menyebutkan perbedaan pendapat ulama-ulama Timur Tengah tentang nikah dengan telepon. Di antara mereka ada yang melarang dan ada yang membolehkan walau saksi hanya ada di salah satu pihak. Penulis memahami pendapat ulama Timur Tengah yang membolehkan nikah melalui telepon walau saksi hanya ada di salah satu pihak itu, karena dalam mazhab selain Imam Syafi'i orang buta bisa menjadi saksi nikah. Walaupun saksi hanya melihat dan mendengar dari salah satu pihak, sedang di pihak penelpon ia hanya mendengar suara. Maka dalam selain mazhab Syafi'i sah dikias dengan orang buta ketika bersaksi. Tetapi dalam mazhab Syafi'i orang buta tidak bisa menjadi saksi nikah, oleh karena itu di pihak sebelah juga harus ada saksi yang melihat dan mendengar ketika ia berkabul. Hal itu senada dengan apa yang disebutkan dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi. Berkata ashab Syafi'i, dan ketika kita menghukumi sahnya nikah dengan saling mengirim surat, maka hendaklah ia, wali, menulis, "Aku kawinkan engkau dengan anakku," dan tulisan itu dihadiri oleh 2 orang saksi yang adil. Dan tidak disyaratkan wali itu mengundangnya untuk hadir, dan tidak pula disyaratkan ia berkata, "Saksikanlah," tetapi jika mereka berdua hadir sendiri itu sudah cukup. Maka ketika surat itu telah sampai kepada calon suami, maka hendaklah ia kabul secara lafaz dan menulis kabul itu.
Dan tulisan kabul itu disaksikan oleh 2 orang saksi ijab yang menyaksikan wali. Jika disaksikan oleh 2 saksi lain selain saksi ijab, maka ada 2 wajah. Kaul asoh adalah tidak sah karena tidak disaksikan oleh saksi ijab. Kaul yang kedua sah karena ijab dan kabul telah dihadiri oleh 2 orang saksi. Dan dimungkinkan berubahnya kedua seperti dimungkinkan pula adanya jeda antara ijab dan kabul. Kemudian ketika calon suami mengijab secara lafaz atau tulisan disyaratkan ijab itu segera. Ini adalah mazhab Syafi'i, dan di dalamnya ada wajah yang deloif seperti dalam jual beli. Wallahu a'lam. Coba kita perhatikan pendapat ashab Syafi'i yang dikutip oleh Imam Nawawi ini, dalam ibarat itu surat menyurat saja boleh untuk ijab dan kabul pernikahan. Artinya tidak ada syarat satu majelis di sana. Jika surat menyurat saja diperbolehkan, dengan telepon tentu lebih diperbolehkan lagi, karena dalam surat menyurat ada jeda sedangkan dalam telepon tidak ada jeda. Walau demikian, harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa calon suami yang ada di telepon itu adalah calon suami yang dimaksud. Ketika nikah dengan telepon diperbolehkan maka dengan video call, Zoom DLCB tentu lebih diperbolehkan lagi. Dan ijab kabul dengan menggunakan video call tidak disyaratkan adanya 2 orang saksi di kedua belah pihak, cukup di salah satu pihak. Pendapat ini adalah salah satu pendapat dari beberapa pendapat tentang nikah online yang berhujah dari kitab-kitab para ulama Syafi'iyah yang muktabar. Kapitalisasi agama dan Ba'alwi Indonesia. Kapitalisasi agama. Kapitalisasi agama merupakan praktik yang mengarah pada komersialisasi nilai-nilai keagamaan untuk keuntungan materi. Agama dijadikan komoditas, dan hal tersebut tidak akan bisa berjalan tanpa doktrin spiritual, dan dikhawatirkan muaranya berujung pada perbudakan spiritual. Sementara itu, perbudakan spiritual merujuk pada pengekangan atau penyalahgunaan agama untuk mengontrol atau memanipulasi individu secara spiritual. Keduanya, baik kapitalisasi agama dan perbudakan spiritual, merupakan fenomena yang menimbulkan bahaya serius terhadap masyarakat. Fenomena terkini, segala hal yang terkait dengan agama semakin laris manis di pasar. Pakaian, kitab suci, musik, ritual, ziarah, dan lain-lain menjadi komoditas yang menarik. Konon, omset yang didapatkan dari komoditas agama mencapai triliunan. Contohnya, haji dan umrah saja setiap tahunnya bisa mencapai rp. 30 triliun. Belum lagi penjualan buku-buku, hijab, tasbih, dan lain-lain, yang angkanya sangat fantastis. Pada akhirnya agama yang membawa nilai-nilai suci sangat rentan dibelokkan. Di mana sebagai komoditas telah menjadi identitas yang bisa dikonversi sebagai instrumen untuk mendulang dukungan politik. Komoditas agama Ba'alwi, apalagi akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Di mana mayoritas oknum klan Ba'alawi Indonesia yang mengaku sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW telah terindikasi kuat melakukan perbuatan tersebut. Dalam berbagai bentuknya bisa disebutkan contohnya sebagai berikut. 1. Berjualan komoditas barang yang berkaitan dengan peribadatan seperti sarung, gamis, surban, tasbih, minyak wangi, sajadah, siwak, terompa, mukena dan songkok. Tentu saja sering dijual dengan harga berkali lipat dari pasaran, dengan dalih barokah membeli dari cucu Nabi. 2. Komoditi untuk keperluan harian terkait kesehatan atau rutinitas lainnya. Seperti jamu, obat kuat lelaki, obat herbal, baju syari, dan lain sebagainya. 3. Komoditas metafisik, semacam ajimat, rajah, rompi keselamatan, stiker tolak bala, hingga kitab-kitab wirid. Semuanya diembel-embeli lebih mustajab karena dari cucu Nabi. 4. Paket wisata religius, seperti umroh dan ziarah baik ke tanah suci atau ke makam-makam wali. Baik di dalam atau luar negeri. Modusnya sama, akan lebih afdol dan makbul karena bersama cucu Nabi. 5. Komoditas acara keagamaan, seperti majelis taklim dan tentu saja sekarang yang sedang marak konser solawatan. 6. Tak kalah pula, modus menikahi gadis pribumi. Baik untuk pernikahan sembunyi-sembunyi, siri, sesaat, atau mencari putri bangsawan, putri ulama besar atau putri hartawan.
Yang ditawarkan juga tiada lain, keberuntungan bagi keluarga mempelai karena bakal punya anggota keluarga cucu Nabi. Padahal sejatinya keturunan Yahudi Khazari. 7. Yang terakhir tentu saja adalah komoditas politik, di mana target akhir dari semua kapitalisasi agama adalah kekuasaan di suatu negeri. Karena dari situlah akan bisa menguasai seluruh infrastruktur, aparatur hingga sumber daya alam dari negeri tersebut. Pendeknya, apabila kaidah fikih menyebutkan, apabila tidak bisa diambil seluruhnya, maka jangan dibuang seluruhnya. Namun bagi kaum durjana dan serakah diputarbalikkan, apabila bisa diambil seluruhnya, maka jangan diambil sebagian. Implikasi dan bahaya. Bahaya kapitalisasi agama sangat nyata dalam bentuk distorsi ajaran agama dan penyalahgunaan kepercayaan umat. Ketika agama dijadikan komoditas untuk dijual, risiko terjadinya pemaknaan yang dangkal atau bahkan penyalahgunaan demi keuntungan finansial menjadi lebih besar. Ini dapat merusak esensi dari ajaran agama tersebut dan menimbulkan kesan bahwa agama hanya menjadi alat untuk mencapai kepentingan dunia semata. Pada akhirnya rentan terjadi koreksi besar-besaran pada agama. Sebagaimana yang terjadi di Eropa pasca abad pertengahan. Ketika di era abad kegelapan tersebut, dominasi gereja sangat kuat mencengkeram. Relasi antara kaum monarki yang mandul dan agamawan yang korup, ditambah kaum bourgeoisie sebagai anteknya yang bersifat vampir. Ketiganya berkolaborasi menghisap darah dan keringat umat dan rakyatnya. Koreksi tersebut bersifat revolusioner dan penuh dendam. Kaum monarkinya sampai ada dipenggal di guilotin. Sementara kaum agamawan ditelanjangi dan agamanya pun dianggap candu yang menindas. Untuk kaum borjuisnya menghadapi teror dan tantangan dari revolusi proletariat yang siap menguburnya hidup-hidup. Digambarkan dengan satire pada novel Notre Dame de Paris karya Victor Hugo, https://g.co.kgs-mring-kgs-8nxw7ww kurung tutup. Agama yang luhur menjadi hancur, ajur muwur, hancur lebur. Dan nabinya yang suci menjadi sosok hina, dituduh sebagai sumber penderitaan dan penindasan. Sekali lagi semua berawal dari kapitalisasi agama. Sementara itu, perbudakan spiritual mengancam kemerdekaan individu dalam mencari dan mempraktekkan keyakinan agamanya dengan bebas. Ketika agama digunakan sebagai alat untuk mengontrol pikiran dan tindakan seseorang, hal itu dapat menyebabkan penindasan, ketidakseimbangan kekuasaan, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perbudakan spiritual juga mengancam kesejahteraan mental dan emosional individu. Mereka yang terjebak dalam situasi semacam itu mungkin mengalami tekanan psikologis, kebingungan identitas, dan ketidakstabilan emosional karena terus-menerus dipengaruhi dan dikendalikan oleh otoritas agama yang tidak etis. Bisnis majelis sholawatan. Mari kita fokuskan menyoroti salah satunya dari sekian contoh di atas, yaitu maraknya majelis sholawatan. Bisnis sholawat yang dilakukan oleh para habaib yang mengaku memiliki silsilah biologis garis lurus laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW melalui Imam Hussein bin Ali. Seringkali menjadi perdebatan yang kompleks terkait etika, moralitas, dan dampak sosialnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apakah praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip agama ataukah hanya mengkapitalisasi agama untuk keuntungan materi. Dalam esai ini, kita akan menjelajahi dinamika bisnis sholawat para habaib yang bersifat mengkapitalisasi agama. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa sholawat merupakan doa atau pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki makna spiritual dan keagamaan yang dalam bagi umat Islam. Namun, ketika sholawat dijadikan sebagai objek bisnis, muncul pertanyaan mengenai kemurniannya. Apakah tujuan sejati dari sholawat ini adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, ataukah hanya sekadar sebagai alat untuk mencapai keuntungan finansial? Para habaib yang menjalankan bisnis sholawat seringkali memiliki alasan tersendiri. Mereka mungkin melihatnya sebagai cara untuk memperluas dakwah mereka atau sebagai sumber pendapatan yang sah. Namun, perlu dicatat bahwa dalam melakukan bisnis ini, mereka harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika agama, seperti kejujuran, keadilan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai spiritual.
Walaupun sudah menjadi rahasia umum, bahwa tarif sekali manggung, ada yang nilainya puluhan bahkan hingga ratusan juta rupiah. Tergantung fasilitas paket yang lengkap atau paket hemat. Tergantung juga yang kelasnya senior nasional, atau habaib yang masih junior lokalan. Argumen kritis menyatakan bahwa komersialisasi sholawat cenderung mengarah pada distorsi makna dan nilai-nilai religius. Ketika sholawat dijadikan sebagai produk komersial, risiko terjadinya pemaknaan yang dangkal atau bahkan penyalahgunaan demi keuntungan finansial menjadi lebih besar. Hal ini dapat merusak esensi dari ibadah tersebut dan menimbulkan kesan bahwa agama hanya menjadi alat untuk mencapai kepentingan dunia semata. Tujuan utama media sholawat yaitu menanamkan kecintaan kepada Nabi demi berwasilah agar dapat mentauladaninya. Seketika runtuh semata hanya untuk jualan nama Nabi, dan menjadi alat mencari nafkah dari mereka yang mengaku keturunan Nabi. Tanpa mengkapitalisasi nasabnya, siapapun berhak ragu bahwa majelis sholawat dari para habib ini layak jual dan digandrungi umat. Di sisi lain, ada juga pandangan bahwa bisnis sholawat dapat membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi para penggiat seni dan budaya Islam. Melalui bisnis ini, mereka dapat mengembangkan kreativitas mereka dalam berkarya dan memperkenalkan keindahan seni sholawat kepada masyarakat luas. Secara kebudayaan, siapa saja berhak membuat karya terbaik dan berkompetisi secara fair. Dan sebagai penggiat seni yang bergantung nafkahnya dari kesenian, maka masyarakat yang berhak menilai mana yang lebih layak jual. Walaupun kini penilaian itu menjadi bias dan tercemari oleh embel-embel lain. Misalnya dengan doktrin, majelis sholawat akan lebih afdol bila dilantunkan oleh cucu Nabi sendiri. Beda bila oleh orang ajam dan awam. Penulis pernah mendengar doktrin, bahwa cucu Nabi akan lebih cepat terkabul doanya, lebih besar pahalanya bila berbuat kebajikan, dan bila bersolawat lebih cepat dibalas salamnya oleh Nabi sendiri, dibandingkan oleh yang bukan keturunannya. Andai Nabi sepilih kasih itu, hanya melihat cover manusia, tidak melihat ketulusan hati dan derajat ketakwaan, maka apakah masih pantas menyandang kekasih Tuhan? Pada akhirnya doktrin yang rasis akan membawa keburukan dari segala dimensi, termasuk stigma kepada manusia agung atau ras yang dibanggakan tersebut. Yang asli keturunan Nabi saja akan menjadi hina bila rasis, apalagi yang palsu dan imitasi. Solusi. Dalam menghadapi fenomena bisnis sholawat yang mengkapitalisasi agama, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan seimbang antara kepentingan spiritual, moral, dan ekonomi. Yaitu antara lain. 1. Autokritik dari pelaku. Penting bagi para habaib dan pelaku bisnis ini untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang murni serta memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut. 2. Kewaspadaan regulator. Selain itu, peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi praktik bisnis semacam ini juga sangat diperlukan, untuk mencegah penyalahgunaan dan distorsi makna agama demi keuntungan pribadi atau kelompok. 3. Kesadaran konsumen. Para penikmat majelis sholawatan yaitu masyarakat luas, wajib introspeksi. Memahami makna tujuan sholawatan adalah menjadi media mencintai dan mentauladani Rasulullah. Selain tontonan, substansi tuntunan harus diutamakan. Tanpa kesadaran itu majelis sholawatan hanya sekedar konser hura-hura semata. Kapitalisasi agama vs kapitalisme. Ada adagium kritis dan apatis, bahwa lebih baik para 9 naga daripada habaib. Komparasi ini menggambarkan pandangan bahwa konglomerasi penguasa perekonomian Indonesia lebih dihargai daripada habaib. Konglomerasi penguasa perekonomian Indonesia memang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi negara ini. Mereka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan menggerakkan sektor-sektor industri utama. Namun, penting untuk diingat bahwa kekuatan ekonomi mereka juga harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Kapitalisme tanpa diiringi sosialisme, pertumbuhan tanpa pemerataan adalah eksploitasi yang juga tidak kalah kejamnya daripada kapitalisasi agama. Harus diakui,
Para 9 naga atau konglomerasi penguasa perekonomian memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Mereka menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara melalui investasi besar dalam berbagai sektor industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan infrastruktur. Sementara itu, praktik habaib yang mengkapitalisasi agama seringkali menimbulkan kontroversi. Penggunaan agama sebagai alat untuk mencapai keuntungan materi dapat merusak nilai-nilai spiritual dan moral dalam masyarakat. Hal ini juga dapat mempengaruhi persepsi terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial. Singkatnya, habaib tidak memiliki kontribusi apapun kepada perekonomian Indonesia, bahkan bisa dikatakan merugikan muhibinnya dan hanya menguntungkan diri beserta golongannya. Ibaratnya, muhibin habaib yang bekerja sebagai buruh atau karyawan di sektor industri milik 9 naga, harus menyisihkan sekian penghasilannya demi berbakti kepada junjungannya yang mengaku cucu Nabi. Dengan imbalan di dunia rela hanya menjadi buruh namun berhak dapat tiket surga dan syafaat Nabi. Pada hakikatnya mereka tertindas dari dua sisi, ikhlas dieksploitasi menjadi buruh oleh satu kelompok untuk penghasilannya disetor sebagian kepada kelompok lain. Negara telah mengatur regulasi kesejahteraan perburuhan tentang jaminan asuransi maupun upah minimum dan lembur. Namun negara seolah abai dan acuh mengatur kewaspadaan terkait perbudakan spiritual. Tentang siapa yang berhak menyandang status cucu Nabi, karena dari sanalah hipnoterapi dan doktrin sesat bermula. Rekomendasi kepada negara. Negara harus segera hadir menjadi hakim yang tegas bahwa mengaku keturunan Nabi ada kaidahnya. Agar tidak ada lagi perbudakan spiritual dan kapitalisasi agama berdasarkan klaim sesat mengaku cucu Nabi. 1. Harus memiliki catatan nasab yang diakui ahlil balad atau keluarga besar. Maka nakobah lokal dalam negeri harus disertifikasi dan diverifikasi kelayakannya. Berdayakanlah Departemen Dalam Negeri. 2. Harus memiliki isbat dari negara asal leluhurnya. Maka bangunlah kerjasama dengan nakobah internasional yang ada di setiap negara. Berdayakanlah Departemen Luar Negeri dan Departemen Agama. 3. Harus lolos secara kajian genetika. Bangunlah fasilitas uji tes DNA, untuk membuktikan apakah dia garis paternal, atau non-paternal dengan Nabi SAW. Sesuai pemetaan genetik keluarga Nabi yang sudah berjalan di seluruh dunia. Berdayakanlah Badan Riset dan Inovasi Nasional Kemenristek. Penulis meyakini apabila ketiga hal di atas bisa dilaksanakan dengan tegas dan sinergi, maka ketertiban akan lebih terjamin di kemudian hari. Walaupun ada beberapa implikasi yang kurang menguntungkan bagi beberapa pihak, terutama klan habaib Ba'alwi itu sendiri. Termasuk dapat mengakibatkan penurunan signifikan dalam pendapatan dan reputasi bisnis mereka. Bahkan mampu menghadirkan resiko kemiskinan seperti yang terjadi pada masa pasca kemerdekaan hingga sebelum tahun 2000. Bisnis kapitalisasi habaib cenderung terhubung erat dengan identitas dan ajaran agama. Sehingga lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap nasab mereka bisa menghancurkan pondasi bisnis mereka, yaitu bisnis kapitalisasi keagamaan. Demikian pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam kedua aspek ini perlu adanya keseimbangan antara kontribusi ekonomi dan nilai-nilai moral untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi Indonesia sebagaimana Bani Wali Songo. Selama ini para ulama dari Bani Wali Songo selalu menjaga kestabilan antara kehidupan sosial, politik dan ekonomi tanpa harus mengkapitalisasi nasab dan agama untuk kepentingan pribadi dan golongan. Selamat berpuasa, semoga menjadi hamba yang bertakwa, bebas dari segala perbudakan dan penindasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Eksistensi pernikahan sekufu pada kalangan Syarifah generasi Z keturunan Ba'alawi di Purwakarta. Dalam penelitian yang berjudul Eksistensi Pernikahan Sekufu pada Kalangan Syarifah Generasi Z Keturunan Ba'alawi di Purwakarta, ini memaparkan informasi mengenai eksistensi pernikahan sekufu pada kalangan Syarifah Generasi Z di Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi pernikahan pada kalangan Ba'alawi di Purwakarta,
faktor apa saja yang menimbulkan pernikahan amalgamasi antara Syarifah dengan non-Sayyid, motivasi yang melatar belakangi pernikahan sekufu pada kalangan Ba Alawi, dan pendapat Syarifah generasi Z di Purwakarta perihal pernikahan sekufu serta eksistensi pernikahan sekufu saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengisian kuesioner, serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rangkaian acara pernikahan pada kalangan Ba Alawi merupakan bagian dari tradisi dan bukanlah sebuah kewajiban. Rangkaian tradisi pernikahan tersebut terdiri atas khitbah, fatihah, lamaran, malam pacar, akad nikah, resepsi, jalsah gahwa, malam gambus, dan unduh mantu. Kemudian pernikahan amalgamasi antara Syarifah dengan non-Sayyid dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pola pikir orang tua yang moderat, tidak mengetahui jati diri mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bersosialisasi antar sesama kalangan Ba Alawi, ego yang tinggi, dan mendapat informasi palsu mengenai latar belakang Sayyid akibat pemalsuan identitas oleh laki-laki yang mengaku sebagai Sayyid keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pernikahan sekufu pada kalangan Ba Alawi bertujuan untuk menjaga garis keturunan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mempererat hubungan kekeluargaan antar sesama keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kalangan Syarifah generasi Z di Purwakarta menganggap pernikahan sekufu pada kalangan Ba Alawi masih eksis dan relevan di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Mengenal kafaah, konsep kesetaraan dalam pernikahan. Pembaca yang budiman, sebagaimana kita ketahui bersama, Islam merupakan agama yang sangat menghargai perempuan. Dalam pemaparan kali ini, akan kami tunjukkan salah satu contohnya, yakni pada pembahasan kafah petik terbalikah dalam pernikahan. Secara definitif, kafah petik terbalikah bisa diartikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Mustafa Al-Hind dan Mustafa Al-Buga dalam Al-Fiqh Al-Manhaji, ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i, Surabaya, Al-Fitrah, 2000, Juz 4, halaman 43. Al-Kafah petik terbalikah. Yang dimaksud dengan Al-Kafah petik terbalikah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri. Dalam syariat Islam, kafah petik terbalikah diberlakukan sebagai sesuatu yang dipertimbangkan dalam nikah, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Imam Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab bi Syarhi Minhaj Al-Talab Beirut, Dar Al-Fikr, Juz 2, halaman 47. Pasal tentang kafah petik terbalikah yang menjadi pertimbangan dalam nikah, bukan pada soal keabsahannya, namun hal tersebut merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berdua berhak menggugurkannya. Dari pernyataan di atas bisa kita pahami bahwa kafah petik terbalikah merupakan hak bagi calon istri dan wali. Artinya mereka berdua berhak membatalkan rencana pernikahan jika terbukti bahwa calon suami tidak setara dengan calon istri. Meski demikian, jika atas pertimbangan tertentu ternyata calon istri atau wali menerima dengan kondisi calon suami yang ternyata lebih rendah derajatnya, maka pernikahan tetap sah diberlangsungkan. Kondisi-kondisi apa saja yang dipertimbangkan dalam persoalan kafah petik terbalikah, bisa kita simak dalam penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani pada kitab Nihayatus Zain, Beirut, Dar Al-Fikr, 1316 Hijriyah, halaman 311. Pertama, sifat merdeka bukan budak dalam diri calon suami dan ayahnya. Kedua, terjaga agamanya. Ketiga, nasab. Keempat, pekerjaan. Kelima, terbebasnya suami dari aib nikah. Konsekuensi dari pemaparan di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, membuat seorang lelaki budak tidak kafah petik terbalikah bagi perempuan merdeka. Wanita keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib bukan kafah petik terbalikah bagi selainnya. Lelaki fasik tidak kafah petik terbalikah bagi wanita salehah. Lelaki keturunan pedagang tidak kafah petik terbalikah bagi putri seorang ulama ahli fikih, dan seterusnya. Tujuan pemberlakukan soalan kafah petik terbalikah ini bukanlah bertujuan membeda-bedakan muslim yang satu dengan lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya dari rasa malu.
Memang, di hadapan Allah, manusia paling mulia adalah yang bertakwa. Namun karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi ibadah, juga harus dilihat dari sisi sosial kemanusiaan. Sebagai contoh, akan sangat menyulitkan bagi suami yang berprofesi pedagang asongan untuk memenuhi nafkah yang dibutuhkan oleh seorang istri yang merupakan keturunan miliarder. Meskipun jika istri yang keturunan miliarder tersebut rela dan ikhlas, maka pernikahan tetap bisa sah. Demikianlah yang dimaksudkan bahwa kafa petik terbalik menjadi pertimbangan dalam pernikahan, namun bukan bagian dari syarat yang membuat pernikahan sah. Wallahu a'lam bishawab. Fatwa ulama Hadramaut tentang menikahkan Syarifah dengan non-Sayyid. Telah beredar adat istiadat di Hadramaut, bahwa seorang Syarifah tidak boleh dinikahkan kecuali oleh Sayyid. Adat ini dinilai relevan dan sesuai dengan tuntunan syariat yang berlaku. Pasalnya, ketika kita mengkaji ilmu fiqh munakahat, kita akan mendapati sunnah yang menghimbau adanya kesetaraan kafaah antara kedua calon pengantin, baik itu dari segi agama seperti ifah keterjagaan dari maksiat atau hirfah mata pencaharian aib nikah, merdeka, maupun nasab. Mayoritas ulama seperti Syafi'iyah dan Hanabilah beranggapan bahwa kafaah adalah sunnah dalam pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah, kafaah adalah perkara yang wajib. Bagi mereka, kafaah atau kesetaraan dilihat dari segi agama, nasab del. Beda halnya dengan Malikiyah yang berpendapat bahwa kafaah kesetaraan cukup ditinjau dari agama saja, tanpa harus memandang kepada perkara-perkara lain. Dengan demikian, maka tak heran bila ulama Hadramaut begitu memelihara kafaah nasab. Lebih-lebih lagi mereka yang bernasab melantas kepada Rasulullah SAW, yang kerap dikenal sebagai Ahlu Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijuluki Sayyid Syarif untuk laki-laki, dan Sayyidah Syarifah untuk perempuan. Ahlu Bait merupakan golongan orang-orang yang mendiami kedudukan eksotis di sisi Rasulullah SAW. Allah SWT telah membenahi dan mensucikan hati mereka dari segala dosa dan kotoran hati. Rasulullah SAW menginstruksikan segenap umatnya untuk berkelakuan mengikuti jejak dan manhaj para ahlu bait, yang notabenenya adalah keturunan dari Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti kita ketahui, kekangan ini hanya berlaku kepada Syarifah yang kepingin menikah dengan non-Sayyid. Namun, bila seorang Sayyid hendak menikahi non-Syarifah, maka kekangan ini akan terlepas dari belenggunya. Sebab, persoalan nasab akan menjalur kepada sang ayah, bukan kepada ibu kecuali dalam beberapa masalah. Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah menukil perkataan Imam Suhuti dalam kitabnya. Keturunan itu akan mengikuti nasab ayahnya, dan akan ikut kepada ibu ketika ibunya berstatus istri dan hamba sahaya, meski ayahnya merdeka, atau merdeka, meski ayahnya hamba sahaya. Ulama Hadramaut menetapkan fatwa ketidakabsahan pernikahan antara Syarifah dengan non-Sayyid, yang demikian itu semata-mata demi melindungi kelestarian nasab Rasulullah SAW agar tak terputus dan terus bersambung hingga hari kiamat. Dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, Mufti Hadramaut Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman Al-Ahdal menyebutkan, tidak boleh bagi seorang Syarif Sayyid mengawinkan anak perempuannya, Syarifah, dengan selain Syarif. Namun andai kata ia, Syarifah, telah balik dan rida, maka diperkenankan baginya melakukan hal tersebut. Karena persoalan kesetaraan kafaah merupakan hak bagi perempuan dan walinya, dan jika salah satunya menafikan perkara tersebut, hilanglah anjuran kesetaraan dalam pernikahan. Selepas memafhumi ketidakabsahan pernikahan ini, maka seorang hakim pun tak berwenang untuk menikahkan Syarifah dengan non-Sayyid ketika sang wali perempuan tiada. Imam Jamaluddin kembali menegaskan dalam kitabnya, jika hal itu pernikahan Syarifah dengan non-Sayyid berlangsung, maka ulama berkewajiban mencegah dan memisahkan mereka, tak boleh hanya berdiam diri, sebab itu akan melambangkan keridaannya terhadap perzinaan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali dengan orang yang sekufu, setara. Hari Tabrani. Dalam riwayat lain, tidaklah menikahkan seorang perempuan kecuali walinya, dan janganlah menikahkan mereka dengan orang yang tidak sekufu. Berdasarkan konteks hadits,
menerangkan bahwa kafaah kesetaraan dalam pernikahan merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW oleh karenanya. Imam Syafi'i, Ahmad, Sufyan, dan Abu Hanifah mencantumkan hukum kafaah dalam mazhabnya masing-masing. Kendati demikian, kafaah tidak termasuk syarat sahnya sebuah pernikahan. Ibnu Hajar al-Haytami, pakar ulama fikih ternama mazhab Syafi'i, berkata, dan kafaah dalam sebuah pernikahan tidak menjadi syarat sah nikah secara mutlak. Akan tetapi akan berubah sebagai syarat ketika sang perempuan tidak ridha ketika tidak adanya kafaah. Di dalam kitab Buqyatul Mustarsyidin, Mufti Tarim Said Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein al-Masyhur menyebutkan, saya tidak melihat kebolehan mengenai pernikahan antara syarifah dengan non-syarif meski dirinya, syarifah, dan sang wali ridha atas perihal tersebut, karena kemuliaan nasab tidak boleh dicemari dan dikotori, dan setiap kerabat dekat ataupun jauh memiliki hak atas keturunan Fatimah Az-Zahra, yaitu adalah keridaan terhadap apa yang ia, syarifah, lakukan. Said Abdurrahman menuturkan kisah yang pernah berlaku di kota Mekah, yaitu menikahnya Non Said dengan syarifah. Topik ini menjadi kontroversi dan tak luput dari kepedulian ulama Sa'adah Ba'alawi, yang condong tidak setuju. Sontak, mereka mengerahkan segala usaha dan upaya agar melepaskannya dari ikatan pernikahan. Alhasil, mayoritas ulama yang notabenenya Sa'adah Ba'alawi memutuskan fatwa larangan terkait pernikahan antara syarifah dan Non Said. Meski begitu, syariat tetap melegalkannya ketika dilambari keridaan dari syarifah sendiri ataupun walinya, namun para salafus salih lebih memilih ketidakabsahan karena alasan tertentu. Sebetulnya ulama Hadramaut bermufakat meniadakan keabsahan pernikahan antara syarifah dengan non said, bukan dari aspek syari jika keduanya memadati kriteria kafaah, namun dari aspek akhlak dan adab demi menjaga keabadian nasab. Akan halnya bila pernikahan terlanjur berlaku atas dasar keridaan dari pihak wanita, syarifah, dan walinya, maka kaidahnya berganti mubah, namun selaiknya menghindari persoalan tersebut, sebab tidak disukai oleh Sa'adah Ba'alawi. Wallahu a'lam bissawab. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Wa'allahu a'lam bi'al bisawab. Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.